Assalamualaikum. Selamat datang di channel Emak Kreatif. Sudah tahu hari ini kita akan membuat apa? Ya, kita akan membuat dress selutut dengan bahan kotak-kotak seperti ini. Yang perlu kita siapkan adalah bahannya, kemudian pola dasar. Dan kalau Anda belum tahu bagaimana cara membuat pola dasar, Anda bisa tengok kembali di link yang akan saya sertakan di kolom deskripsi nanti. Sekedar tips, guys. Kalau ingin membuat baju wanita dengan bahan yang kotak-kotak seperti ini untuk memberi kesan feminin, sebaiknya Anda memotongnya dengan cara miring 40 derajat seperti ini. Jadi pertama kain ini harus kita lipat dulu 45 derajat begini. Jadi ini dua sisi ini disatukan, dilipat. Karena ini selain akan memberikan kesan lebih feminin, ini juga nanti jatuhnya itu akan bisa jatuh dengan indah dan mulus. Meskipun ini nanti bagian sampingnya ini Anda bikin lebar, ini tetap jatuhnya akan lebih indah. Oke, lanjut. Kalau sudah Anda siapkan kainnya, lalu ambil pola bagian depan atau belakang dulu juga nggak masalah. Pola dasar ya guys. Bahan pola Anda bisa gunakan kertas apa aja. Nanti kapan-kapan akan saya bikin tutorialnya cara memilih dan menggunakan bahan untuk pola. Ini kalau sudah Anda tempatkan seperti ini, sekarang ukur panjang yang dikehendaki dari bagian puncak ini, tertinggi dari pola ini, ukur berapa panjang yang dibutuhkan. Ini saya harus menggeser sedikit karena panjang yang diinginkan oleh customer adalah 108 dan ini belum sampai 108 ini, jadi ini saya geser sedikit gini. Anda boleh menindih polanya ini biar kertasnya nggak lari-lari gitu. Tindih pakai penggaris. Kalau sudah, tandai berapa yang kita kehendaki. Kalau sudah ditandai berapa yang dikehendaki ini, kemudian nih garis dengan penggaris siku begini. Pastikan bahwa bagian ini sejajar dengan lipatan kain, kemudian garis. Ukur juga ini berapa lebar yang dikehendaki. Misal ini akan saya bikin selebar 43 cm saja. Begini. Hubungkan titik ini dengan bagian pinggang baju. Ini kalau sudah terhubung begini, ini harus Anda siku kembali. Jadi tepi penggaris ini rapatkan dengan garis yang sudah terhubung dari sini ke sini. Begini. Lalu buat lengkungannya itu lebih mulus dengan penggaris ini. Kalau sudah begini, ini sudah siap dipotong ya guys. Pertama lebihkan dulu 1 cm untuk lipatan bawah. Ini cuma 1 cm lipatan bawahnya. Karena kita harus melipat bagian bawah itu dengan teknik kelim.
Jadi bukan di zoom atau bagaimana gitu. Ini harus dikelem. Kenapa harus dikelem? Ini karena bentuknya melengkung begini. Ini kalau misalnya Anda lipat seperti ketika membuat baju dengan bagian bawah lurus nih. Ini disom begini, ini jadinya nanti tidak akan bisa benar-benar rapi. Tapi kalau kita kelim dengan keliman lipatan kecil gitu, 1/4 mili, ini akan bisa bagus jatuhnya. Kalau sudah, ini potong ke atas. Beri kampu kurang lebih 2 cm. Buat jaga-jaga nanti kalau misalnya orangnya ternyata menginginkan baju yang lebih longgar, ini bisa diundurkan jahitannya. Nah, untuk bagian ini, lengan, kemudian leher, itu kita cukup memberi kampu selebar 1 cm/4. Seperti biasanya ya guys. Jadi kalau bikin kampu untuk bagian leher, pundak, lengan itu selalu 1/4. Kalau misalnya Anda tepat mengukurnya, ini jadinya pasti benar-benar nyaman dipakai. Ini bagian belakang sudah terpotong. Selanjutnya, ini Anda harus membuat bukaan di belakang ini untuk menempatkan 2 buah kancing. Nih, kenapa tidak menggunakan resleting? Kalau kita membuat dress yang misalnya dijahit dengan alur motif ini biasa begini, bukan alur yang miring begini, ini, dan mungkin bentuknya body shape gitu, dan harus pakai cup nut sini di belakang. Ini mungkin Anda perlu membuat bukaan itu dari bawah sampai ke bawah pinggang ini untuk menempatkan resleting. Tapi karena ini adalah kainnya ini dipotong serong, ini nanti jadinya akan lebih lentur. Tidak perlu menggunakan cup nut di bagian pinggang sini. Tidak perlu dikasih cup nut. Ini juga nanti sudah bentuknya sudah bisa mengikuti bentuk tubuh dengan indah. Jadi ini cukup diberi bukaan nih sepanjang kurang lebih 10 cm. Atau kalau Anda mau menggunakan resleting kecil untuk bagian belakang ini juga bisa Anda beri bukaan itu dengan panjang sesuai kebutuhan. Sesuai dengan panjang resleting. Oke, ini bagian belakang sudah selesai ya guys. Singkirkan dulu pola bagian belakang dan potongan bagian belakang. Sekarang kita memotong bagian depan baju. Caranya masih sama. Itu dengan melipat 45 derajat. Jadi begini. Posisikan pola ini mepet sejajar dengan lipatan kain, dan karena ini panjangnya ini adalah melebihi ini panjang meja saya, jadi ini harus digeser sedikit begini. Oh ya, ini sebagaimana yang bagian belakang tadi ya guys. Jadi ini nanti ngukur panjangnya ini, tempatkan mat line ini di bagian puncak leher, puncak pola ini, ke bawah sesuai dengan kebutuhan.
begini. Jadi ini juga harus disiku, digaris begini. Nah, karena bagian depan dengan belakang itu lebar badan ini secara keseluruhan ini selalu lebih lebar bagian depan sebanyak 2 cm dari bagian belakang. Jadi ini juga harus, bagian ini juga harus kita lebarkan sesuai dengan lebar bagian belakang ditambah 2 cm. Jadi kalau tadi 43 cm, berarti ini kita buat 45 cm. Sudah begini, lalu kita hubungkan titik ini dengan titik ini. Ini pinggang. 12 sana. Lalu disiku bagian ini sampai tengah-tengah ini ya. Ini tengah-tengahannya tuh ada di sini. Ini harus kita siku. Paskan bagian ini dengan tepi penggaris. Paskan bagian ini dengan titik. Kemudian perhalus lengkungannya dengan menggunakan penggaris lengkung begini. Sudah. Sekarang gunting dengan sisa kampuh 1 cm seperti yang bagian belakang tadi. Potong ke arah sana, sisakan kampuh 2 cm. Ini bagian atasnya sama juga seperti tadi ya guys. Jadi ini diberi kampuh 1/4 cm untuk leher, pundak, dan lengan. Misalnya ini mau dikasih saku di samping, ukur dulu nanti posisi bagian bawah saku, jadi ketika istilahnya tangan masuk ke saku itu bisa menyentuh bagian dasar saku dengan nyaman. Ini ukur dulu mulai dari bagian ini, puncak sini. Ini sepanjang kurang lebih 68 cm kalau orangnya tingginya sekitar 150-an, atau 70 cm kalau tingginya sekitar 160 atau 165. Seperti ini. Ini untuk menandai bagian bawah saku. Jadi sakunya nanti dipasang itu bagian bawahnya pas persis di posisi titik ini. Bagian atasnya ini cukup 30 cm. Nih. Kenapa harus diukur begini? Nanti kalau misalnya terlalu ke bawah, jadi ketika tangan tuh mau masuk ke saku tuh harus agak sedikit membungkuk gitu ya guys. Jadi kurang nyaman. Jadi memang harus diukur dari sini ke sini sekitar 68 sampai 70. Atau kalau orangnya lebih tinggi lagi, ini juga tinggal tambahin 1 atau 2 cm lagi. Nah, kalau ini sudah ditandai, jangan lupa kalau misalnya kanan dan kiri dua-duanya mau dikasih saku, jadi ini juga tandain juga. Begini. Ini sebelum ini disingkirkan nih, sekalian aja kita buat bahan untuk sakunya ya guys. Cara bikin saku tuh, lipat 2 ini begini. Seratnya ini nggak usah terlalu diiniin ya,
nggak harus miring atau bagaimana, lurus saja begini juga nggak apa-apa. Lalu ukur nih, dari ini nanti jadi bagian dasar sakunya nih, ukur sepanjang 30 cm juga. Lalu ukur kesananya ini kurang lebih ini sejengkal. Kita bikin titik sembarang dulu ya guys, karena bagian ini nanti juga masih harus dipotong untuk menyesuaikan dengan bagian baju. Jadi ini diguntingnya melengkung. Kalau Anda belum terbiasa menggunting melengkung begini, Anda harus menggunakan pola saku. Nah, seperti ini. Ini kalau sudah, ukur lagi 1 jengkal. Jadi bagian ini nanti harus berada pada posisi sesuai dengan baju. Oke, begini. Nah, ini sudah. Ini sekarang kita harus potong. Kenapa ini tidak dipotong lurus saja? Karena bagian ini kan tidak lurus, agak sedikit melengkung di bagian pinggang sini. Jadi emang harus motongnya tuh disesuaikan dengan potongan badan depan yang sudah jadi. Jadi seperti ini. Nih, bagian saku sudah selesai. Sekarang kita bikin untuk bagian lengan. Ini lengannya nih hanya setengah lengan, jadi dari pundak di sini pundak, di sini siku. Nih orangnya mintanya cuma di tengah-tengah begini, jadi ini tinggal dilipat saja polanya begini. Diukur kira-kira berapa sesuai permintaan saja. Jadi kalau misalnya nih mintanya 20 cm ya, ini kita lipat sepanjang 20 cm. Begini caranya. Untuk bagian lengan ini biar nanti itu kelihatan seperti baju toko ya guys. Jadi kita bikinnya itu masing-masing lengan ini dilipat 2 kali. Jadi begini, potong dulu sembarang. Kira-kira panjangnya itu sesuai dengan panjang lengan begini. Bikin 1 kali lagi lipatannya. Pastikan nih bagian puncak pundaknya ini ukurannya udah sesuai. Jangan sampai nanti ketika sudah jadi ternyata terlalu pendek. Begini. Ini ditumpuk. Jadi 2 begini. Pastikan bagian lipatan ini sejajar dua-duanya. Kemudian lipat lagi. Begini. Nah, sekarang pasang pola lengannya. Seperti ini. Sudah, sekarang kita potong sesuai dengan pola. Kampo bagian sini 2 cm ya guys. Yang sebelah sini 1 cm seperempat. Karena ini buat jaga-jaga nanti kalau ternyata orangnya minta
sedikit longgar nih, tinggal diundurkan jahitannya aja. Karena ini adalah pola setengah, saya punya kebiasaan kalau bikin pola lengan itu cuman pola setengah begini. Jadi ini kita tandain dulu, ini tengah-tengah. Ini juga berguna ketika nanti menjahit itu untuk menyesuaikan posisi sambungan pundaknya, ini harus tepat berada di posisi ini. Lalu kita buka. Nah, sekarang kerung depannya kita tambahin. Kurang lebih 1 cm aja. Itu cuma segini. Cuma lebar 1 cm. Bagian lengan sudah selesai. Sekarang kita bikin yang untuk piping leher. Piping leher ini harus mutlak serong 45 derajat. Jadi ini sisa potongan lengan tadi bisa kita manfaatkan untuk membuat piping. Ini lebarnya kurang lebih 4 cm. Nah, sekarang kita bikin kerah Shanghai Teko. Jadi ini dari kain serong 45 derajat juga. Seperti ini. Lebar dari lipatan ini ke sini kurang lebih 10 cm. Garis dulu. Kita ukur panjang yang dibutuhkan untuk baju ini berapa dengan cara, jadi kerahnya diukur lebar untuk baju ini, bukan lebar sih, panjang untuk kerah Shanghai Teko baju ini berapa, jadi kita ukur nih berapa senti, kerung leher belakang ditambah kerung leher depan. Jadi diukur dulu ya guys pakai Medline begini. Ini hasilnya berapa? Karena ini adalah pola separuh, jadi ini harus dikalikan 2. Jadi kalau hasilnya 25 berarti ini adalah 50 cm. Ukur 50 cm. Ini masing-masing tepinya sebelah sini dan sebelah satunya lagi ini harus dikasih lebihan kampu 1 cm ya guys. Nah, sudah selesai semuanya. Ini untuk bagian leher. Ini untuk piping kerah. Ini lengannya. Ini badan depan. Seperti ini. Ini untuk sakunya.
Dan ini untuk bagian belakang. Oke. Sekarang waktunya untuk menjahit.